Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, masih dari studio mini Kompas TV yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami masih terus mengajak Anda untuk melihat langsung sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Saya masih bersama dengan ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsyari. Bang Ferry, kalau kita lihat sebenarnya dari kesempatan yang diberikan oleh hakim ada 19 ahli dan juga saksi yang sebenarnya diperbolehkan untuk masing-masing kubu, ya, baik untuk termohon, kemudian juga untuk pemohon, kemudian pihak terkait pemberi keterangan. Apa yang bisa Anda lihat? Meskipun ini sebenarnya kita kalau mau lihat harusnya dari tadi, ya, ada satu ahli, dua saksi untuk kesempatan kali perdana untuk KPU memberikan tanggapan dan juga jawaban ahli dan juga saksi untuk bisa menjelaskan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam kasus ini. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita baca? Iya, pertama, apakah KPU percaya diri berlebihan sehingga hanya ada satu saksi, dua saksi. Sehingga mereka tidak akan membahas dalil-dalil yang diajukan para pemohon, terutama di aspek kecurangan faktual yang digambarkan para pemohon, mulai dari isu gentong babi, bansos, hingga kemudian keterlibatan penyelenggara dan aparat. Dan kalau ini soal kepercayaan diri, menurut saya ini pasti akan timbul masalah besar. Tapi bagaimana kalau seandainya KPU malah tidak mampu menemukan ahli ataupun saksi untuk membela argumentasi KPU, sehingga kemudian kesulitan menemukan orang yang mumpuni untuk membantah dalil-dalil yang diajukan para saksi pemohon. Dan saya melihat lebih ke arah sana, ya, karena memang banyak kelemahan fatal yang disajikan oleh KPU, sehingga mungkin mereka sulit menemukan ahli-ahli yang mumpuni menjelaskan itu. Dan ini tentu saja merugikan KPU, sebab KPU ini kan haknya, hak mereka untuk mendapatkan 19 saksi dan ahli. Sementara kalau dilihat mereka lebih mengutamakan jatahnya dalam bentuk waktu. Jadi waktu mereka untuk menjelaskan diperpanjang. Termasuk untuk membahas sirekap hari ini, membahas sirekap yang menurut saya berputar-putar. Jangankan para pemohon, pihak terkait yang 02 yang harusnya senada dengan termohon, malah kemudian mempertanyakan kenapa terlalu lama untuk membahas sirekap. Membahas sirekap karena itu tidak membela posisi mereka sebagai orang yang dinyatakan sementara menang. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat ini Bang Ferry yang sedang memberikan keterangan di muka sidang ini adalah ahli dari pihak Bawaslu, Muhammad Al-Hamid, ya. Hari ini Bawaslu menghadirkan 1 orang ahli dan 7 orang saksi yang tadi ketika di awal persidangan dikatakan sebagian dari saksinya merupakan orang dari Bawaslu daerah gitu, ya. Ini juga kalau kita lihat kesempatan dari pihak pemberi keterangan ini adalah yang harus dibuktikan soal dari pihak 02 permohonan atau dalil-dalil yang disampaikan ada dalil-dalil yang salah kamar begitu, ya, ketika ada ketidaksahan untuk pencalonan Gibran pada saat itu yang disampaikan oleh pihak 02. Apa yang kira-kira harus jadi perhatian untuk disampaikan oleh ahli dan juga saksi dari pihak Bawaslu hari ini? Bawaslu sebagai pemberi keterangan akan fokus kepada tudingan bahwa mereka tidak bekerja efektif sebagai pengawas, dan juga akan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemohon 1 dan pemohon 3, 01 dan 03 itu harusnya melewati Bawaslu terlebih dahulu baru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka akan ke sana. Tetapi kemarin sebenarnya dalil ini sudah dibantah oleh Hakim Konstitusi, kalau tidak salah Prof. Arief Hidayat, yang mengatakan kalau semua yang menjadi kewajiban Bawaslu tidak becus dilakukan, maka Mahkamah berwenang untuk mengambil alihnya dalam persidangan MK. Jadi sebenarnya sudah ada gambaran bahwa pokok persoalan ini bakal diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dan di sini menjadi beratnya Bawaslu besok untuk kalau membuktikan proses TSM itu harus di mereka. Karena MK sudah mengatakan kalau Anda tidak becus kami akan tarik. Dan Bawaslu juga harus berperan untuk membantah rekannya sendiri yaitu KPU, karena kemarin terjadi perdebatan soal wewenang. Bawaslu dituduh tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas, terutama di soal sirekap. Mereka dianggap tidak diberikan akses oleh KPU.
KPU membantah bahwa sudah diberikan akses dan dibantah lagi oleh Bawaslu bahwa akses yang diberikan KPU tidak membuat mereka bisa memperoleh data karena error gitu ya. Nah ini juga menarik, yang seharusnya saling bela malah sekarang saling berantem karena terbukti mereka punya masalah satu. Dan lagi-lagi si rekap nih ya, lagi-lagi soal si suara sah tadi yang juga panjang-panjang ya. Dan malah menguntungkan pihak 01 dan 03. 03 gitu ya, oke. Ini juga masih sepertinya sudah bagian tanya jawab ya dari pihak 01 ya. Dari kubu pihak pemohon, dari tim hukum atau timnas dari Anies Muhaimin. Tadi juga kita sempat melihat ada beberapa hal yang menarik untuk disimak pada saat persidangan, di mana tadi salah satu kuasa hukum dari pihak 02 yakni pihak terkait yang mengatakan bahwa tadi ada kurang ada sempat panas begitu ya. Ini biasa terjadi dan cukup lumrah terjadi di sidang sengketa Pilpres. Di beberapa sidang MK biasa terjadi, bahkan pernah diusir begitu ya dalam sengketa pemilu begitu ya. Tetapi suasana panas ini biasanya cukup terjaga dan hakim konstitusi termasuk hakim yang dihormati marwahnya, sehingga walaupun terjadi ketegangan-ketegangan itu bisa diantisipasi segera. Lebih dari itu tidak mungkin sih menurut saya terjadi suasana panas yang lebih parah begitu. Oke, kita jeda sejenak saudara. Sidang sengketa Pilpres yang akan mendengarkan saksi dan ahli dari pihak KPU dan Bawaslu, kami jeda sejenak, tetaplah di Breaking News Kompas TV.